Fahri Albar, pesohor yang merupakan pemain film dan juga musisi, diamankan polisi di rumahnya kawasan Jakarta Selatan. Saat penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Ia kini masih diperiksa polisi, yang juga memastikan jenis narkotika yang digunakannya. Mengamankan seorang pria inisial FA yang bersangkutan adalah seorang public figure. Dan saat ini kami sedang mendalami serta melakukan penyelidikan lebih lanjut. Penangkapan Fahri Albar diketahui bukan pertama kali. Sebelumnya ia sempat masuk daftar pencarian orang pada 2007 setelah ayahnya Ahmad Albar terjerat narkoba. Saat itu polisi juga menemukan barang bukti kokain 1,2 gram di kediamannya. Pada 2018 ia kembali ditangkap dengan barang bukti narkoba jenis ganja dan sabu. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan butir obat keras dan 10 orang diamankan saat razia lapak PKL pedagang obat di Tanah Abang, Jakarta Pusat. Sementara di Tangerang, Banten, pelaku curanmor nyaris tewas diamuk warga. Dua pemuda yang diduga akan membeli obat keras berupaya kabur saat melihat kedatangan polisi di Jembatan Tanah Tinggi, Tanah Abang, Jakarta. Mereka kemudian digeledah karena dicurigai memiliki obat terlarang. Petugas juga merazia sejumlah lapak kaki lima di lokasi itu. Hasilnya diketahui banyak obat daftar G alias obat keras dari berbagai merek yang dijual para pedagang. Mereka menyembunyikan obat keras di kantong plastik hingga panci penanak nasi. 10 pedagang yang kebanyakan lansia dan 1 remaja di bawah umur akhirnya ditangkap polisi. Selain menyita obat keras, petugas juga mengamankan uang sebesar 68 juta rupiah hasil penjualan. Total obat-obatan yang diamankan dari berbagai jenis dan merek tersebut yang kami sebutkan di awal tadi sebanyak 5.652 butir berbentuk pil, obat ataupun kapsul dan sejenis-jenisnya. Ke-10 pelaku yang kita amankan ini semuanya menjual barangnya. Para pedagang obat keras ini kini dijerat Undang-Undang tentang Kesehatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Penyidik Polres Garut kembali menerima 3 laporan baru pelecehan seksual oknum dokter kandungan terhadap sejumlah pasiennya. Sehingga saat ini total sudah ada 5 orang yang menjadi korban dan sudah dilakukan pemeriksaan psikologis hingga visum. Saat diperiksa, modus pelaku sama, yakni mengiming-imingi pemeriksaan USG gratis saat kali kedua konsultasi hingga terjadi tindak pelecehan. Korban mengaku tindak pelecehan terjadi di luar jam praktek dan 4 korban lain di klinik swasta. Dari 5 pelapor ini salah satunya adalah alhamdulillah salah satunya dari video viral yang tersebar luas. Beliaunya sudah mau melaporkan didampingi oleh suaminya. Untuk motifnya sama, jadi mereka melakukan pemeriksaan pertama USG tidak dilakukan perbuatan cabul, tapi kemudian untuk pemeriksaan kedua baru dokter ini berani melakukan. Hingga kini polisi masih membuka posko aduan terkait pelecehan oknum dokter kandungan. Dari Garut, Jawa Barat, Ii Solhin, iNews melaporkan. Pintu kaca pos lantas 02 Polrestabes Palembang di bundaran air mancur Jembatan Ampera ini pecah seusai ditendang seorang pengendara sepeda motor M. Irfan 20 tahun. Sebelum kejadian, pelaku ditilang karena melawan arah di Jembatan Ampera. Namun diduga tak terima ditilang, pelaku menendang pintu kaca pos dari luar hingga pecah. Selain melawan arah, pelaku juga ditilang karena tidak memiliki surat izin mengemudi. Pelaku yang berhasil ditangkap kemudian dibawa ke Mapol Restabes Palembang guna menjalani pemeriksaan. Melawan arus di atas Jembatan Ampera. Inilah yang membahayakan kita semua, makanya saya tegaskan, memang saya perintahkan. Seorang remaja berusia 17 tahun babak belur diamuk warga di Jalan Bontolandra di Kecamatan Rapocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, remaja ini terpisah dari geng motor usai menyerang kelompok pemuda lain dengan busur dan panah. Kelompok itu beranggotakan 6 orang dengan 5 sepeda motor. Usai menerima laporan warga, anggota Polsek Rapocini, Kota Makassar datang untuk menangkap pelaku. Polisi juga menyita busur dan anak panah serta sepeda motornya.
Selanjutnya, pelaku dibawa ke Polsek Rapocini untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Sementara warga berharap polisi menangkap anggota geng motor lain karena aksinya sangat meresahkan. Dari Kota Makassar, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, pelaku curanmor diamuk hingga motornya dibakar usai terpergok beraksi di Sampang, Jawa Timur. Sementara dari Pasuruan, 7 pelaku penculikan santri hingga dilakukan aksi penganiayaan di gelandang polisi. Warga Desa Bluran, Kabupaten Sampang, Jawa Timur yang emosi beramai-ramai membakar sepeda motor pelaku curanmor di sebuah lahan kosong. Insiden berawal saat aksi pelaku AR dan FI hendak mencuri motor yang terparkir di teras rumah salah seorang warga. Namun aksi pelaku diketahui korban dan meneriakinya maling. Warga yang mendengar teriakan korban langsung mengejar pelaku. Dari kedua pelaku curanmor, pelaku AR berhasil ditangkap warga dan diamankan di rumah tokoh masyarakat setempat. Sementara FI berhasil lolos dari kejaran warga. Cari lagi itu malingnya, makanya malingnya itu ketemu. Nah, setelah ketemu itu hampir dimasak sama orang, tapi sama saya diamankan, dibawa ke rumahnya Bapak Aten Menaji dengan teman-teman saya. Polisi yang mendapat laporan warga langsung mendatangi lokasi kejadian dan mengamankan pelaku dari amukan warga, sedangkan pelaku yang kabur masih dalam pengejaran. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan. Apa kamu? Polisi mengamankan 5 pelaku penculikan seorang santri yang terjadi di kawasan Rejo Solor, Grati, Pasuruan. Bahkan penangkapan ini menggegerkan warga. Pelaku digelandang ke Polres Pasuruan, sementara santri selamat. Selain para pelaku, polisi juga mengamankan 3 senpi serta alat hisap sabu sebagai barang bukti. Hasil pendalaman ternyata kelompok penculik ini merupakan jaringan residivis narkoba jenis sabu. Terungkapnya kasus penculik ini bermula dari pelaku yang menelpon pemilik pesantren hingga dilaporkan ke polisi. Dana narkoba. Nah, ditemukan juga beberapa alat yang kami duga adalah bekas pesta narkoba. Kok pakai senjata? Berdasarkan hasil korban, senjata sempat digunakan untuk melakukan penodongan ketika di dalam mobil dan mengirim beberapa video agar takut. Sebelumnya seorang santri diculik pelaku di toko waralaba samping pesantren metal di Desa Rejo Solor. Korban bahkan sempat dibawa ke dalam mobil dan dilarikan ke arah Surabaya. Saat di dalam mobil, korban dianiaya dan ditodong senpi. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, jenazah yang akan dikremasi terlempar dari ambulans karena menghindari motor di depannya di Jember, Jawa Timur. Sementara di Surabaya, mobil sedan terbakar di tol hingga menyebabkan arus lalu lintas lumpuh. Warga mengevakuasi jenazah dari ambulans yang terguling usai menabrak trotoar di Jalan Gajah Mada, Jember, Jawa Timur. Warga juga berusaha membalikkan ambulans ke kondisi awal, sementara jenazah dipindah ambulans lain untuk melanjutkan perjalanan menuju rumah kremasi di Jalan Teratai, Jember. Sebelumnya ambulans melaju dari arah kota Jember menuju Kecamatan Kaliwates. Namun saat di lokasi, motor yang mengawal ambulans tiba-tiba terjatuh. Ambulans berusaha menghindari sepeda motor hingga akhirnya menabrak trotoar di sisi kanan jalan dan terguling. Ambulan itu banter, Mas. Banter tiba-tiba nabrak trotoar sampai naik ke atas. Setelah naik ke atas guling. Di dalam ambulan ada mayat sama keluarganya, Mas. Jadi posisi guling, mayat itu dikeluarkan sama teman-teman ditaruh sini mayatnya. Nggak lama lagi ambulan baru datang, jadi mayatnya sama keluarganya dibawa ambulan yang baru. Beruntung keluarga jenazah yang berada di ambulans tidak menderita luka serius, sementara sopir mengalami luka ringan dan ikut melanjutkan perjalanan kembali. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Asap mengepul dari sebuah mobil pribadi jenis sedan di akses jalan tol Surabaya Gempol.
Tak berapa lama kemudian, api berkobar menghanguskan kendaraan itu. Awalnya, pengemudi mobil sempat berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api ringan. Namun api langsung membesar. Meski tidak ada korban, dampak kebakaran menyebabkan arus lalu lintas di jalan tol arah Sidoarjo menuju Waru, Surabaya lumpuh lebih dari 1,5 jam. Api baru bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di bagian mesin. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Satu unit minibus terguling di Jalan Randu Barat, Kenjeran, Surabaya. Beruntung sopir Tony Handoko 66 tahun dan 3 penumpang lain termasuk balita selamat dari kecelakaan ini. Namun seluruh korban tetap dievakuasi ke Rumah Sakit Suwandi. Sebelumnya minibus sempat menabrak mobil yang parkir di pinggir jalan, kemudian mengalami pecah ban dan terguling sehingga menabrak mobil SUV yang berada tepat di depannya. Menurut pengemudi mobil SUV, saat kejadian ia sedang menunggu anaknya pulang sekolah di depan SMA Negeri 9 Surabaya. Tiba-tiba dari luar kendaraan terdengar suara benturan cukup keras. Tahu. Dengar suaranya semua, gitu panjang, marah juga. Mobil keseret gitu. Ya, kayak keseret gitu. Baru kok tahu kok mobil saya. Akibat insiden ini, akses Jalan Wijaya Kusuma Surabaya mengalami kemacetan panjang dan kasus sudah ditangani unit laka lantas Polrestabes Surabaya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tumpukan sampah menggunung mengganggu pengguna jalan di Tangerang Selatan, Banten. Selain itu, pedagang dan pengunjung pasar Cimanggis juga mengeluhkan bau tak sedap dari tumpukan sampah itu. Tumpukan sampah menggunung sehingga menimbulkan bau tak sedap di Jalan Otis Raya Ciputat, Tangerang Selatan. Bahkan akibat lamanya tak diangkut, membuat tumpukan sampah kian tinggi menggunung. Selain menimbulkan bau tak sedap, keberadaan tumpukan sampah ini sangat mengganggu pengguna jalan. Warga mengeluhkan jika tumpukan sampah membuat pernafasan warga terganggu, khususnya para pedagang dan pembeli di pasar Cimanggis yang berada di sebelahnya. Karena itu pembuangannya susah, antri. Oh, di tempat pembuangan sampahnya? Ya, jadi dibatasin buangnya. Pinginnya tiap hari mah bersih, buangan lancar. Oh, biar nggak bau kayak gini ya. Pihak Pemkot Tangerang sendiri berkilah sudah berulang kali menginstruksikan dinas terkait untuk aktif mengangkut sampah setiap hari. Karena kapasitas tempat pembuangan akhir TPA Cipecang saat ini masih cukup untuk beberapa bulan ke depan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu terpaksa melahirkan di teras rumah warga saat ditandu di Maros, Sulawesi Selatan. Sang ibu sempat mengalami pendarahan dan harus dirawat di puskesmas. Setelah sempat ditandu sejauh 500 meter, seorang ibu hamil tua, Hasni, warga desa Bontosomba, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, terpaksa melahirkan di teras rumah warga. Proses persalinan dilakukan secara darurat oleh sejumlah bidan desa dibantu warga. Namun kondisi sang ibu mengalami pendarahan hebat dan lemas usai melahirkan. Tak buang waktu lama, warga kembali bahu-membahu menandu Hasni sejauh 3 km menuju puskesmas Tompo Bulu karena akses jalan belum bisa dilalui kendaraan. Sementara sang bayi yang masih menempel dengan ari-ari terpaksa digendong tantenya berjalan kaki melintasi jalan tanah bebatuan yang licin keluar masuk hutan di kegelapan malam. Ini anak keberapa sekarang ini, Bu? Anak kedua. Oh, berapa? Rencana mau dikasih nama siapa, Bu? Namanya? Anaknya? Oh, belum ada namanya tuh, sudah? Raisul. Oh. Kalau dari dokter sendiri bobotnya berapa, Bu? Bobot beratnya baik 29. Oh, normal ya, Bu, kalau kondisi seperti itu. Normal ya, Bu. Oh. Warga berharap pemerintah Kabupaten Maros segera memperbaiki jalan di sekitar lokasi agar kendaraan dapat menembus ke pelosok desa. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan.
Pemirsa, perusahaan sabun cuci piring berkolaborasi dengan PT Kereta Cepat Indonesia Cina membantu ibu-ibu Indonesia memanfaatkan waktu untuk lebih produktif dan bermakna. Melalui kampanye ajang balap adu cepat melawan kereta Wush, para ibu tertantang mencuci 1000 piring kotor dalam waktu 30 menit. Ada 2 gitu. Aksi para ibu-ibu ini mencuci 1000 piring kotor hanya dalam 30 menit beradu cepat dengan kereta Wush yang tengah melaju di stasiun Padalarang ke stasiun Halim, Jakarta. Ini merupakan kolaborasi sabun cuci piring Sunlight dengan PT Kereta Cepat Indonesia China. Keampuhan teknologi Ramno Power mampu membersihkan lemak 10 kali lebih cepat dan lebih banyak busa. Ya, kita ingin membangkitkan kesan gitu ya bahwa memang Sunlight ini adalah produk yang paling cepat gitu ya, karena memang komunikasi utama kami adalah 10 kali bersihkan lemak lebih cepat. Dan di Indonesia ikon kecepatan yang paling kita kenal adalah Wush, di mana dia merupakan kereta paling cepat tidak hanya di Indonesia tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Memberikan manfaat positif terkait Wush dan juga terkait dengan mitra kami. Dan semakin banyak partnership seperti ini, masyarakat pun akan semakin tahu bahwa ada produk seperti Wush di Indonesia yang menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Namanya balapan buat cuci 1000 piring lawan Wush gitu. Jadi kayak sebagai ibu-ibu jiwa tertantangnya tuh langsung keluar banget. Piring bersih dari kampanye ini akan diberikan pada UMKM yang ada di sekitar stasiun kereta cepat Halim. Tim Liputan iNews melaporkan.